Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang saham dan corporate action. Nama kelompok saya sendiri Intan Meriska Nandalia, Rista Destriana, dan Widya Retno. Corporate action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar serta berpengaruh terhadap harga saham di pasar. Merupakan berita yang umum menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal, khususnya bagi pemegang saham atau pesero. Tujuan corporate action untuk mencapai sasaran tertentu seperti meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, serta sasaran lainnya. Jenis corporate action mengacu pada masalah 1. Saham bonus, 2. Cash dividend, 3. Stock dividend, 4. Stock split, 5. Rights issue. Dampak corporate action bagi pemegang saham berpengaruh pada jumlah saham yang beredar, perubahan komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang dimiliki oleh pesero berubah, dan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Apabila pesero melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat, akan memperoleh keuntungan. Syarat mendapatkan corporate action. 1. Saham harus terdaftar atas nama pesero atau pemegang saham. 2. Saham diregistrasi untuk mendapatkan hak. 3. Masa registrasi saham sampai batas Camden. 4. Daftar pemegang saham diumumkan pada tanggal yang telah dijadwalkan. Saham bonus. Saham-saham baru yang dikeluarkan untuk pemegang saham lama. Saham bonus merupakan distribusi saham baru untuk para pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan perusahaan. Saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh emiten kepada pemegang saham atau cadangan modal lainnya. Besar bonus ditentukan dalam RUPS, dinyatakan dalam satuan rasio, misalnya 1 saham lama mendapatkan 3 saham baru. Dampak saham bonus, meningkatnya jumlah saham yang beredar akibat pada meningkatnya faktor penawaran saham. Kalau permintaan tetap, maka harga saham akan turun atau terjadi koreksi atas harga saham sesuai dengan faktor koreksinya. Faktor koreksi adalah merupakan perbandingan saham lama dibandingkan dengan jumlah saham baru setelah ditambah penambahan bonus. Dividen merupakan pembagian sisa laba perusahaan yang diberikan kepada pesero atas keputusan RUPS. Dapat diberikan dalam bentuk tunai atau cash dividend, misal 100 per saham dalam bentuk saham atau stock dividend. Bagi pesero, penerimaan si A berupa saham bonus maupun stok di dividen pada dasarnya sama, karena keduanya dalam bentuk saham. Bagi emiten pemberian si A di atas, ada perbedaan dari sumber dana, yaitu saham bonus dari kapitalisasi agio, sedang stok dividen dari laba perusahaan. Dividen interim adalah pembayaran dividen yang sifatnya sementara dan dimungkinkan adanya pemberian dividen tambahan, sehingga diperoleh nilai dividen yang sifatnya final untuk tahun buku, dan tidak ada tambahan lagi. Dividen final ini diputuskan oleh RUPS. Stock split adalah pecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil. Misal nominal semua 1.000 per saham menjadi 200 per saham. Tujuannya agar perdagangan suatu saham menjadi lebih liquid, karena jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak dan harganya menjadi lebih murah. Ini dilakukan terhadap saham yang harganya sudah cukup tinggi dan dilakukan berdasarkan persetujuan para pesero melalui RUPS. Pemegang saham lama harus menukarkan dengan saham baru yang telah di-split. Masa penukaran ditetapkan waktunya. Setelah batas waktu penukaran, maka saham dengan nominal lama tidak berlaku lagi.
Dampak stock split. Yang pertama, saham yang dimiliki bertambah banyak dengan nominal yang lebih kecil. 2. Harga saham teoritis turun proporsional. 3. Secara keseluruhan nilai kapitalisasi saham tidak mengalami perubahan. Yang keempat, pada saat dimulainya perdagangan saham dengan nominal baru, maka harga pasar saham akan dikoreksi sesuai rasio stock split atas dasar harga pasar terakhir. Ilustrasi tentang pengertian stock split. Gambar berikut memberikan ilustrasi tentang pengertian stock split jika ada menukar uang pecahan 5.000 dengan pecahan 1.000. Berarti stock split adalah seperti kita menukar uang menjadi pecahan kecil. Lembarnya bertambah tetapi nilainya tetap. Contoh, nilai nominal saham PTA 500 dengan harga pasar terakhir 750 displit menjadi nominal 100 per saham atau rasio 5:1. Harga saham pasar pembukuan saham nominal baru adalah faktor koreksi sama dengan saham lama atau saham baru. 100 dibagi 500 sama dengan 0,20. Harga teoritis 0,20 dikali 750 sama dengan 150. Right issue adalah pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama atau saat ini pemegang saham lama memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Pemegang saham lama harus melaksanakan right tersebut pada tingkat harga yang telah ditentukan. Karena sifatnya hak atau bukan kewajiban, maka pemegang saham boleh tidak mempergunakan hak right-nya. Hak right dapat dialihkan atau diperdagangkan kepada pihak lain, seperti halnya saham. Perdagangan right ada masa berlakunya. Tujuan right issue untuk memperoleh dana tambahan dari pemodal atau masyarakat, baik untuk ekspansi, restrukturisasi, keuangan, dan lain-lain. Right issue juga digunakan untuk mendapatkan hasil perusahaan yang diharapkan, tergantung strategi perusahaan. Dampak right issue, jumlah saham yang beredar akan bertambah, mempengaruhi kepemilikan atau hak suara pemegang saham lama. Dalam hal demikian, akan terjadi ilusi atau penurunan persentase kepemilikan saham. Umumnya harga saham akan terkoreksi dengan adanya right issue. Untuk mengukur beberapa koreksi yang timbul, harus diperhatikan informasi waktu, harga dan rasio penertiban right yang tercermin dari harga teoritis. Harga teoritis sama dengan RSL dikali harga akhir counted ditambah RSP ditambah HP dibagi RSL ditambah RSP. Keterangan: RSL rasio saham lama, RSP rasio saham baru, HP harga pelaksanaan, close akhir counted harga saham pada counted. Contoh kasus 1. PTA melakukan right issue dengan rasio 20:35. Harga pelaksanaannya 200.000 dan close akhir counted tercatat pada harga 250.000 per saham. Harga teoritis sama dengan 20 dikali 250.000 ditambah 35 dikali 200.000 dibagi 20 ditambah 35 sama dengan 218,18.000 dibulatkan menjadi 220.000. Contoh kasus 2. PTX melakukan right issue dengan rasio 2:1, harga pelaksanaan 3.000 dan close akhir counted atau sebelum emisi right tercatat pada harga 5.000 per saham. Harga teoritis sama dengan 2 kali 5.000 ditambah 1
kali 3.000 dibagi 2 tambah 1 sama dengan 4.325.000. Berarti terjadi penurunan 675.000 per saham. Bisa terjadi harga real periode pasca emisi RAI berada di atas harga teoritis. Hal ini terjadi karena secara teoritis harga saham menjadi lebih murah, apalagi kalau harga pelaksanaan emisi RAI ditetapkan sedemikian rendah sehingga permintaan meningkat atau banyak orang yang mampu membeli saham. Apabila perusahaan berhasil melakukan ekspansi atau perbaikan struktur modal dari dana RAI yang diperoleh, maka kinerja akan meningkat yang pada akhir berpengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan. Untuk memulai pertanyaannya, di mana anggota kami yang menjawabnya? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.